2 orang meninggal tragedi ledakan LPG 12 kg, 7 lainnya dirawat. Ledakan tabung gas LPG 12 kg memicu kebakaran rumah di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada Sabtu 31 Januari 2026 siang. Akibat ledakan itu, 9 orang yang sedang berada di rumah termasuk anak-anak mengalami luka bakar. Info terbaru, Minggu, 1 Februari 2026. 2 dari 9 korban tersebut meninggal dunia dan kini sudah dimakamkan sedangkan 7 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. 2 korban meninggal dunia yakni Nyimas Dewi Rohayati, 33, istri pemilik rumah dan Murni, 40, seorang art. Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang diterima Sripoku.com dan TribunSumsel.com peristiwa terjadi di lorong Nepos, dalam rekaman tersebut terlihat kondisi awal, rumah masih normal. Beberapa detik kemudian dari dalam rumah muncul nyala api disertai suara ledakan yang cukup keras. Seorang balita yang terlihat berada di luar rumah masuk ke dalam karena kaget dengan suara tersebut. Ledakan yang keras membuat kaca jendela depan langsung terlepas dan pecah. Seorang tetangga langsung keluar rumah dan memeriksa kondisi di sebelah rumahnya. Suasana panik terlihat, setelah sejumlah wanita keluar dan ada korban yang tubuhnya terkena ledakan hingga pakaian yang mengalami kerusakan parah. Kapolsek Ilir Timur 2 Kompol M. Ismail mengatakan, saat ini ketujuh orang lainnya termasuk balita yang jadi korban masih dirawat di rumah sakit. Semua korban luka bakar lainnya masih dirawat di rumah sakit, ujar Ismail, Minggu, 1 Februari 2026. Ia menerangkan, peristiwa itu terjadi akibat kebocoran gas LPG 12 kg yang digunakan penghuni rumah, Dewi Rohayati. Pemicu ledakan dan kebakaran tersebut berdasarkan informasi dari saksi-saksi tersebut dari kebocoran gas LPG 12 kg yang sedang digunakan untuk memasak sedekah ruahan malam ini di daerah Bangau, katanya. Adapun 9 korban yang ada di dalam rumah saat peristiwa ledakan dan alami luka bakar, Nyimas Dewi Rohayati, 33, meninggal dunia, Murni, 40, meninggal dunia, Sumarni, 63, Umi, 54, Ria, 40, Sri Rahayu, 21, Weni, 40, S, 10 bulan, dan N, 2 tahun. 9 korban mengalami luka bakar antara 20% hingga 80%, pada saat kejadian langsung dibawa warga yang lain ke Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, tutupnya. Berikut adalah 5 fakta dari tragedi tersebut. 1. Waktu dan lokasi kejadian. Peristiwa ledakan tabung gas LPG 12 kg ini terjadi pada Sabtu siang, 31 Januari 2026. Lokasi spesifiknya berada di pemukiman padat penduduk, tepatnya di lorong Nepos, Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Ledakan tersebut terekam oleh kamera CCTV di sekitar lokasi. Dalam rekaman itu, kondisi lingkungan awalnya tampak tenang dan normal sebelum akhirnya muncul kobaran api yang sangat cepat disertai suara dentuman yang sangat keras dari dalam rumah. Kerasnya kekuatan ledakan tersebut bahkan membuat kaca jendela bagian depan rumah terlepas dan hancur berkeping-keping. Getaran dan suaranya mengagetkan warga sekitar, termasuk seorang balita yang berada di luar rumah hingga ia berlari masuk karena ketakutan. 2 korban jiwa dan luka-luka. Tragedi ini memakan total 9 korban yang semuanya merupakan penghuni atau orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Para korban segera dilarikan oleh warga sekitar ke Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Berdasarkan informasi terbaru per Minggu, 1 Februari 2026, 2 orang dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Korban meninggal adalah Nyimas Dewi Rohayati, 33, yang merupakan istri pemilik rumah, serta Murni, 40, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, art. Sementara itu, 7 korban lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Para korban yang selamat, termasuk 2 orang balita berinisial S, 10 bulan, dan N, 2 tahun, mengalami persentase luka bakar yang bervariasi antara 20% hingga 80%. 3 penyebab ledakan. Kapolsek Ilir Timur 2, Kompol M. Ismail, mengonfirmasi bahwa penyebab utama ledakan mematikan ini adalah kebocoran gas LPG tabung 12 kg. Gas yang bocor tersebut memenuhi ruangan hingga mencapai titik picu yang menyebabkan ledakan hebat saat terkena sumber api. Kebocoran terjadi saat korban, Nyimas Dewi Rohayati, sedang menggunakan gas tersebut untuk keperluan memasak. Penumpukan gas di dalam ruangan tertutup diduga menjadi faktor mengapa ledakan yang dihasilkan memiliki daya rusak yang cukup signifikan.
Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari para saksi di lokasi kejadian. Fokus utama penyelidikan adalah memastikan kronologi kebocoran hingga gas tersebut tersulut api dan menghancurkan bagian depan rumah. 4. Konteks persiapan acara sedekah. Kejadian nahas ini terjadi di tengah kesibukan penghuni rumah yang sedang mempersiapkan sebuah acara besar. Berdasarkan keterangan polisi, pemilik rumah sedang memasak dalam porsi besar untuk keperluan acara sedekah ruahan. Acara sedekah ruahan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu malam di daerah Bangau. Karena kebutuhan memasak yang banyak, aktivitas di dapur menjadi lebih intens dibandingkan hari biasanya, yang diduga membuat risiko kebocoran gas meningkat jika tidak terdeteksi sejak dini. Banyaknya orang yang berkumpul di rumah untuk membantu persiapan masak-memasak menjelaskan mengapa jumlah korban luka cukup banyak. Tragisnya, niat baik untuk menyelenggarakan acara keagamaan tersebut justru berakhir dengan duka mendalam bagi keluarga. 5. Kondisi pasca kejadian dan penanganan. Suasana setelah ledakan digambarkan sangat panik, di mana sejumlah wanita keluar dari rumah dengan kondisi pakaian yang rusak parah akibat paparan api. Warga sekitar dengan sigap langsung memberikan bantuan pertama sebelum petugas berwenang tiba di lokasi. Kedua korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga dan sudah dimakamkan pada hari Minggu. Proses pemakaman berlangsung dengan suasana haru mengingat para korban meninggalkan anggota keluarga yang juga masih berjuang di rumah sakit. Pihak kepolisian terus memantau perkembangan kondisi 7 korban lainnya yang masih dirawat. Selain itu, edukasi mengenai pengecekan regulator dan selang gas secara berkala kembali ditekankan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Karena gua itu tiba-tiba meledak kan? Tahu juga tinggi ya? Kami tuh juga kabar lah ya. Info yang cerita-cerita dari Wong apa kak? Mau mana kak? Infonya dia itu jam 2 itu ngadoi ruahan. Setelah sudah masak, sekitar jam 15 asar itu, memang ada kebocoran, tapi tuan rumah tidak boleh hirau tapi sudah dipesani semua almarhumah ini. Sekitar jam 5 lewat itu meledak. Tiba-tiba api itu tuan rumah ngecek kompor karena posisi udara yang dalam rumah itu sudah latih lagi gas kalau isinya sudah itu menurut informasi. Seluruh korban ada total 9 orang dibawa ke pelabuhan Galuh. Yang meninggal kemarin Sikok ditambah semalam Sikok, jadi korban sampai sekarang 20. Yang tersisa kritis sisa 7 di pelabuhan. Ini dibawa ke mana kan? Sekarang kita almarhum nak dibawa ke kuburan Coca-Cola, dibawa ke Buruk, tapi ditolak sama warga. Lupa di mana pak ya? Almarhum ini. Kalau ini 80% itu keluarga habis terbalik kapal 80%. Almarhum ini di sana lagi apa? Bantu Almarhum ini memang pegawai di sana sebagai asisten rumah tangga. Dia membantu hari-harinya dia cuci nosok masak itu dalam kebetulan kalau rumah itu kan berdua laki anak ibu bilang ngurus anak udah naas ya.